Sawasdee Sawadee Mainakap, welcome back to my channel, aku Awan. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang culture shock di Thailand. So if you're interested, please continue watching. Oke guys, jadi hari ini aku bersama temanku. Kita satu asrama karena aku baru pindah, dibantuin oleh temanku ini. Kenalan dulu dong, Mbak. Oke, nama aku Kartika Sari Dewi, biasa dipanggil Tika. Di sini kebetulan sedang studi master di Food Science. Oke, jadi beliau ini juga penerima beasiswa CMU Presidential Scholarship. Oke, so jadi hari ini karena kalau aku kan sudah cukup lama ya di Thailand, jadi ya culture shock itu kayaknya basi deh, gitu kan. Tapi memang ada culture shock yang ku alami di sini. Nah, tapi aku mau nanyain Mbak Tika karena beliau juga baru ya Mbak ke Thailand ya. Iya baru lah ya. Baru. Jadi sekarang juga sudah setahun ya Mbak ya berjalan. 7 bulan deh. Ya 7 bulan ya. 7-8 bulan ya, hampir. Saat hampir 2 semester selesai ya Mbak ya. Nah jadi memang baru banget dan pastinya bakal ada banyak culture shock ya Mbak ya. Iya sih pasti banget. Oke, so aku mau langsung tanya. Oke Mbak, culture shock pertama yang Mbak rasakan ketika pertama kali datang ke Chiang Mai atau ke Thailand? Pertama kali banget itu menurut aku karena bahasa Thailand itu kalau di Indo kita tuh rada lucu gitu ya. Jadi kalau di sini kan Sawadika itu informal way. Itu kayak keharusan gitu. Sedangkan aku waktu pertama kali di sini tuh kayak kok ketawa ya? Ketawa ya gitu. Tapi ya, lama-lama kayak ya emang harus ya. Karena kayak buat kita respect ke orang lain. Oke, terus apa lagi Mbak yang menjadi culture shock? Culture shock lagi di sini tuh ternyata orangnya pemalu ya Mbak. Iya. Sih kayak kitanya orang Indo aja menurut aku udah yang sungkan gitu ya. Cuma ini kayak orang sungkan ketemu orang sungkan kayak gak ada yang mau ngomong duluan gitu sih kalau. Ya benar, agak pemalu memang sih, agak pemalu. Terus kalau dari segi budaya mereka Mbak, apa yang membuat Mbak shock? Budaya mereka itu menurut aku nggak tahu mungkin di Northern atau gimana ya. Di sini tuh halus banget sih. Oh iya benar. Orangnya kayak menurut aku orang Jawa itu udah halus, tapi di sini tuh lebih halus lagi karena di persimpangan jalan. Ini kalau banget menurut aku kayak bener diem-dieman kasih jalan satu sama lain gitu. Bukan rebutan ngasih jalan tapi kasih jalan sama lain. Kalau di Bangkok Mbak ya enggak kayak gini. Yang aku juga ini masuk culture shock, terutama kalau kita naik motor Mbak ya. Kalau naik motor ada orang mau nyebrang ya, pasti orang-orang lain tuh berhenti mendahulukan pejalan kaki. Gitu. Atau ketika kita bermotor, yang bermobil dia mengalah dengan pengendara motor. Itu aku nggak pernah dapat waktu tinggal di Bangkok gitu. Bener sih, aku kayak gini. Dan kalau misalnya kita ngasih jalan buat mobil orang yang di mobil itu pasti kayak begini. Iya benar. Thank you loh. Iya benar. Itu yang luar biasa banget sih. Terus apa lagi Mbak? Selain itu ada lagi nggak? Kalau makanan banyak sih menurut aku. Kalau makanan tuh yang karena aku nggak terlalu biasa explore makanan Thai waktu di Indo. Walaupun aku ya tahu Thai kayak gimana, cuma aku nggak terlalu makanan Thai selain tom yum. Terus aku kesini kayak sambelnya kan mereka deep gitu kan, yang maksudnya cair kayak acar lah menurut aku. Jadi kayak asem gitu. Dan yang paling ini adalah hampir semua makanan tuh dikasih gula mas. Iya. Nah itu sih kayak apaan sih patai dikasih gula. Iya. Gitu. Tapi kayaknya mungkin karena Northern ya, jadi sebenarnya kalau kayak di Bangkok, kayak di selatan Thailand, mereka tuh asam pedes itu. Jadi kalau pertama kali aku datang tuh makan tom yum, kok asam banget, pedes banget, dan aku tuh rasa aneh makan di awal-awal. Dan ketika sampai ke Chiang Mai kaget kok makanannya asin manis gitu kan ya.
Ya, lebih ke makanan kita sih. Iya, jadi kalau di Chiang Mai itu apalagi khao soi. Iya, Oh my god, enak gulai ayam banget. nggak sih? Mirip banget dengan gulai alam tapi agak ada taste Ya, ada tainya juga tainya gitu kan. sih. Dan apa namanya, aku merasa kok balik ke Indonesia ketika makan. Jadi kalau kalian ke tempat lain, provinsi lain, kebanyakan mereka suka asam pedas. Asamnya tuh bukan kayak asam biasa, tapi asam tinggi, tingkat dewa gitu kan. Itu cuka sama Lemon, juga. iya, lemon. Jadi, tapi pas di sini ternyata mereka nggak suka asam, tapi nggak kayak orang-orang Bangkok, orang selatan gitu. Mereka masih ada suka asin manisnya gitu, makanya mereka masak pakai gula kan, kayak orang Jawa dong ya. Iya, kayak orang Jawa kan kayak lah, apa nih? Oke. Kaget sih itu ya. Terus Mbak, weather shock ada nggak? Weather shock ada sih, karena aku waktu datang ke sini itu sekitar bulan Juli akhir. Itu masih kena summernya yang kayak panas banget. Itu 3 hari pertama panas. Habis itu 2 minggu kita hujan badai. Kebayang nggak ada matahari sama sekali. Jadi waktu setelah 2 minggu kita baru ada matahari itu menurut semua orang keluar. Sering hujan ya Mbak ya? Waktu itu hujannya gede banget Mas. Aku mungkin karena telat datang jadi aku nggak ngerasain hujan. Akhir-akhirnya itu di sini hujannya kacau sih, mana petirnya di sini gede banget kan di Indo kayak gitu dah. Gede banget sih. Terus habis itu nah baru mulai Oktober kali ya kita mulai kayak dingin. Ya winter. Mulai winter. Itu jadi fun fact kalau di Chiang Mai ini satu-satunya provinsi yang ada winternya dan apa namanya walaupun tidak punya salju kan ya, tapi kalau kalian ke Do Intanun itu bisa 5 sampai 0 derajat kalau kalian jadi di Chiang Mai ini kota, terus kita ada daerah namanya Do Intanun, di situ tuh dingin banget juga di Chiang Mai, tapi memang daerah pegunungan, terus di situ ada tempat turis juga. Nah di situ tuh dingin banget, kata temanku yang pernah ke sana pernah sampai 0 derajat, tapi nggak perlu jauh-jauh ke sana, di apa namanya di sini di asrama ini aja bisa sampai 12 derajat, dan 12 derajat itu dingin banget gitu kan, dingin banget. Kalau kalau malam itu nggak mau nyalain AC atau kipas, pokoknya tinggal buka jendela dikit aja atau nggak usah buka, masih dingin banget. Jadi kalau aku pribadi memang weather shocknya tuh ada, karena kalau menurutku kalau hujan hujan badai sudah pernah aku di Indonesia, panas terik juga sudah pernah di daerahku di Kalimantan 40 derajat loh Mbak. Jadi panasnya tuh luar biasa banget gitu kan, makanya agak terbakar gitu kan pas sampai di Chiang Mai. Dingin, aku kan suka dingin kan ya, tapi ternyata di Chiang Mai ini dinginnya luar biasa. Jadi aku tuh langsung di winter pertama itu 2 hari aku kayak demam tipis gitu kan, atau demam kecil-kecil gitu kan, tiba-tiba agak pilek, badan panas gitu kan pertama. Karena mungkin penyesuaian tadi sih, karena biasanya tinggal di daerah panas, tiba-tiba di daerah dingin. Itu jadi weather shock aku sampai agak sakit 2 hari gitu. Sekarang juga nggak sih Mas kita weather shock lagi? Iya, weather shock. Iya, weather shock. Dari winter sekarang kan summer kan ya. Summer, untung paginya tuh cuacanya tuh masih bisa ditoleran kan ya. Tapi pas sudah setengah hari, oh my god, ternyata panas banget juga sih. Oke, terus Mbak, pergaulan deh Mbak. Kan ini kan berbeda kan Indonesia dengan terutama kita Indonesia mayoritas Muslim kan ya, di sini mayoritas Buddha, dan di sini orangnya lebih freedom gitu kan ya. Kalau Mbak ada shock nggak di situ? Shock pasti. Hal itu pasti ya. Kita anak daerah, saya tinggal di Jogja teman-teman. Jadi kayak walaupun Jogja tergolongnya sudah nggak sedaerah itu, gitu. Cuma itu tetap lah buat aku pribadi itu masih kena yang kayak ouch gitu. Karena di sini benar-benar se-freedom itu nggak mandang usia ya. Nggak mandang usia, nggak mandang gender. Acan aja benar-benar yang kalau kita kan kalau memandang guru, dosen itu lebih yang mereka pasti ada titik judgement-nya gitu. Karena mereka kan memberi ilmu gitu ya. Kalau di kita sangat menghormati itu. Tapi bahkan di sini Acan aja tuh nggak judge murid-muridnya gitu. Dan di sini bebas.
Kayak kita mau kuliah pakai baju apa? Ya benar. Kayak aku cewek tapi aku pengen pakai celana, ini nggak apa-apa. Aku Terus- cowok tapi pengen pakai nggak apa-apa. Iya benar. Aku cowok mau pakai bedak nggak apa-apa gitu kan. Se-freedom itu. Gila. Sampai kemarin pernah salah satu kampus di Indonesia datang ke sini kan ya. Terus aku bantu nemanin dan dia ngelihat aku pakai kaos, pakai celana biasa gitu kan, pakai sepatu sneaker. Terus mereka langsung bilang, kalian kok kuliahnya pakaian kayak gini? Lah, kan kataku memang bebas di sini. Teman sekelasku Mbak ya, ada yang cuman kayak tank top gitu, nah, kayak saking teman bule, saking anunya bebasnya di sini gitu kan. Kalau bule mungkin karena panas juga nggak? Iya, mungkin lah. Kalau di sini lokalnya tuh pakai Iya. slippers doang. Iya. Iya nggak Mas kalau di punya Mas? Iya, sama juga. Cuma pakai kaos kaki sama slippers doang. Bisa di jalan. Tapi aku ada saking freedomnya, aku juga kaget gitu kan ketika melihat, karena bagiku hal yang tidak biasa. Aku kaget ketika di mall jalan ngelihat cowok dengan cowok gandengan. Nah, jadi freedom yang ini aku awal-awal tuh kayak, oh my god, apa ini? Aku juga sih Dan, kalau gitu. ya kan Mbak ya? Ya aku juga sih kalau Nah, gitu. terus bayangkan Mbak ya, aku pergi ke toko buku. Aku waktu itu sama temanku, dan itu pertama kali aku ke Bangkok sama temanku cewek gitu kan. Terus aku langsung kaget gini kan ya, kaget itu. Terus temen bilang, kenapa sih kamu awan gitu kan? Nggak apa-apa sih, aku kok aneh aja. Ternyata ya, novel, komik itu ada khusus, ada dia kayak spot khusus untuk percintaan sesama jenis. Jadi LGBTQ gitu. iya, kayak covernya itu bahkan kartun kan komik dan novel gitu, karena dia tuh cowok dengan cowok atau cewek dengan cewek gitu kan. Aku tuh langsung apa ini gitu kan ya. Terus temanku bilang, biasa aja Wan, kamu tuh kalau ke rumah orang jangan bawa perspektif rumahmu katanya. Bawa perspektif rumah orang ini supaya kamu lebih bisa menghargai. Nah di situ aku tidak membenarkan actionnya, tapi aku membenarkan pola pikirnya. Jadi maksudnya karena ini selagi mereka tidak mengganggu aku dan selagi aku tidak melakukan itu, aku ya respect mereka lah gitu kan. Itu aku kaget banget. Kalau Mbak ada pengalaman nggak? Aku sih tahun baru kemarin kayaknya. Iya. Tahun baru kemarin tuh benar-benar yang rame banget kan Iya. Chiang Mai. Dan aku di daerah Niman gitu kemarin jalan-jalan sama beberapa temen Iya. Indo juga. Terus tiba-tiba kayak jalan seret kayak oke. Terus waktu jam 12 malamnya, ya kan kalau jam 12 Iya. malam kalau udah punya pasangan dan halal ya, kalau kita ya yang muslim halal, kalau yang bukan muslim kan nggak apa-apa ya. Itu benar kissing di depan mata aku sih. Oh my Karena aku God. jarang lihat orang kissing di Indo. Mungkin kalau di Bali ada. Iya. Lawan jenis. Sama Mas. Oh sama ya? Oh Cuma waktu itu kayak sesama jenis. oke, Ya? dan kita beberapa oke, mari kita nikmatin Dan aku ada- exposure ini. Dan aku ada pengalaman jelek sih Mbak dengan ini, karena aku pernah ditembak oleh cowok. Oh my god. Nah itu pengalaman buruk. Jadi Bukan buruk sih. bukan Nggak bisa sorry. dibilang buruk Ya juga maksud sih, ya. bukan kayak weird experience karena aku pertama kali gitu kan, dan aku pernah nanya sama, jadi classmate gue kan ada yang gay kan. Aku tanya gitu kan, aku pernah ditembak cowok loh, kenapa ya, padahal aku nggak ganteng gitu kan, nggak putih gitu kan. Terus dia bilang, hey Awan, kita katanya mempunyai hubungan bukan hanya untuk seksual gitu kan, tapi untuk kenyamanan. Mungkin orang yang nembak kamu itu karena dia merasa nyaman dengan dirimu, dengan karaktermu, dengan behaviormu yang membuat dia pengen selalu dekat dengan dirimu, bukan hanya sekedar tentang fisik atau seksual katanya. Oh gitu. Dan itu pun gara-gara aku ini 2 kali Mbak kena tembak. Satu dengan adik kelas, satu dengan kakak kelas. Nah kalau dengan adik kelas itu waktu di Mahidol, jadi aku ini tipikal orang yang suka manggil kalau adik, kan di sini adik Nong, kalau kakak Pi. Tapi kalau aku suka manggilnya Picai atau Nong Cai. Kalau ditambah kata Cai itu artinya kayak deket banget atau kayak adik kesayangan atau kakak kesayangan gitu, karena
atau kalau cewek pisau, nong sao gitu kan ya. Nah kata sao itu menunjukkan arti kesayangan. Aku mikir mungkin mereka baper ketika aku bilang nong chow, nong chai gitu kan, aku bilang baper gitu kan. Bisa. Ketika dia confess nembak aku gitu kan Iya, ya. aku kaget. Aku kaget gitu kan ya. Aku kaget karena aku bilang nggak bisa, akhirnya dia ngeblok semua apa semua sosial media aku. Dan that's okay. Tapi kalau kakak kelas itu dia lebih apa namanya? Aku bilang kataku kan ya apa namanya? Aku bilang you are my big brother, so we'll know more than it. Aku bilang tidak akan pernah kayak lebih dari itu. Gitu ya. Ya, tapi aku bilang aku sangat senang gitu kan bisa akrab dengan kamu gitu kan. Dan dia fine, sampai sekarang masih baik gitu kan. Tapi nggak hangout kayak sesering dulu karena aku masih ada barrier untuk Ya ada ya karena kita nggak terbiasa terekspos sama hal kayak gitu Iya, Mas. benar. Dan serial memang- TV dan tontonan kita di Oh Indo juga iya, enggak. ya. Menurut aku di sini orang-orang biasa aja Karena ya memang di di-support. provide Ya, gitu loh. ya. Jadi nggak bakal kaget mereka. Ya, karena memang ini juga culture shock sih, Mbak. Ketika aku tahu TV series di Thailand gitu kan ya, ternyata mereka sudah bikin percintaan sesama jenis gitu kan. Dan oh my god. Dan menurut aku udah dari lama loh. Yes, Cuma iya sudah baru- lama. Apa ya? Baru heboh. Trennya itu di Oh, sekarang ya sekarang. ini Iya. dan bahkan udah sampai ke luar negeri juga. Iya, kalau pendukung LGBT pun banyak banget yang apa namanya? Yang suka dengan Thailand gitu kan, karena sekarang Thailand kan pernikahan sesama jenis iya? sudah boleh kalau nggak Sudah salah. Aku terakhir temanku yang LGBT tuh dia bikin story dari pemerintah Thailand gitu, nah apa sudah Aku belum dilegalkan. dengar sih kalau itu. Aku kemarin sempat tapi nggak tahu itu memang benar atau enggak. Tapi setahu aku sudah diperbolehkan pernikahan sesama jenis. Oh my god, itu dan terkait dengan LGBT kita tidak memblame orang-orang yang LGBT tidak. Cuman kita lagi-lagi berbicara masalah culture shock yang tidak lumrah di Indonesia. Ketika kita datang sini terasa kayak kaget gitu nah. Oke, Mbak, kita move ke yang lain. Selain daripada tadi kan bahasa sudah, makanan sudah, behavior orangnya sudah, tentang gender sudah, weather sudah. Terus apa lagi Mbak yang selain dari 5 tadi, apa lagi yang buat Mbak shock? Di sini tempelnya baik banget. Oh ya, Kayak musola. tempelnya banyak banget. Dan tiap tempel itu masih ada yang beroperasi sebagai tempat kremasi. Iya. Beberapa, nggak semua. Hmm. Beberapa. Dan itu aku pernah beberapa kali ya 2 kali kayak ketemu orang yang lagi iring-iringan gitu guys. Kalau misalnya di Jawa, aku nggak tahu mas kalau di luar Jawa. Tapi kalau di Jawa itu dulu diginiin. Iya. Apa sih namanya? Dipanggul. Apa ya? Ketika ini masih digini. Apa ini? Jenazah. Iya. Tapi sekarang kan didorong. Oke. Kayak gerobak gitu. Kalau di Jogja ya didorong. Nah kalau di sini itu didorong tapi yang kereta golf. Oh. Jadi kayak naik kuda gitu ya. Nah ini ada keluarganya banget tuh duduk di atasnya. Terus nanti ada orang-orang yang megang talinya gitu jalan, sama kerandanya tuh dihias. Bener-bener kayak tempel kalau di Bangkok kan meriah heboh ya. Kalau di sini kan nggak terlalu. Iya. Nah itu ini dan sama ada gamelannya gitu. Jadi iring-iringannya tuh rame. Kalau kita kan kalau yang muslim kan tahlil gitu ya. Iya. Nah kalau yang ini tuh bener-bener yang ada seruling Thailand gitu kan gitu. Nah itu terus mereka digiring. Itu ritual pemakaman ya Mbak ya? Menurut aku iya deh. Karena aku 2 kali udah lihat kayak gitu. Nggak sengaja papasan gitu kayak. Mereka bakar ya Mbak ya? Bakar. Nah ada yang di tempat di krematorium mungkin karena itu kan kalau di krematorium itu bisa benar-benar jadi abu. Tapi kalau misalnya di tempel, setahu aku kayak di Bali ngaben itu kayak tengkorak kita kan susah. Nah itu nggak totally jadi abu, masih ada. Nanti baru ditunggu. Oh my god. Kayak gitu. Nah menurut aku kalau yang di tempel ini kan masih cenderung konvensional mungkin dibanding yang krematorium yang proper di kalau di Solo sih ada Dharma yang terkenal gitu.
Nah kalau yang ini menurut aku masih yang dibakar gitu, makanya kadang ada apa ya, apa nih, asap. Iya, kadang ada ledakan. Iya. Iya, Itu. suka ada ledakan tiba-tiba dar gitu kan. Bener-bener Aku langsung kaget gitu kan. keras banget. Makanya aku langsung Dorm kita ya, ya. kan kita dekat dom kita ini dekat tempel. Terus aku langsung teks Mbak Tika, Mbak itu apa Mbak? Kataku di langit kok ada suara bom gitu kan. Iya. Dan Mbak Tika bilang kayaknya suara di Ya, tempel suara deh. tempel, nggak tahu sih exactly-nya kayak gimana, Iya, cuma iya. kayak asumsinya aja. Aku mikirnya apalagi tempur di langit gitu Aku kan. awalnya kayak gitu, apaan? Oh orang-orang nggak pada keluar. Iya nggak pada keluar, orang biasa Kayak aja gitu. Biasa aja, terus lama-lama kayak anjing-anjing doang kan pada Iya, ngomong-ngomong iya. kaget ya mereka gitu. Terus kayak lama-lama kayak gitu. Oh. Karena kalau misalnya tempel yang di deket dorm kita itu bukan tempel buat ibadah. Oh, Kayak cuma buat itu pemakaman. doang. Jadi kalau misalnya pagarnya dibuka, Heeh. portalnya dibuka, itu aku udah curiga, Oh, ada udah orang mau mati. pakai nih gitu. Oke. Nah guys, jadi itulah culture shock kita yang ada di Thailand, pertama kali ke Thailand, khususnya di Chiang Mai. Tapi mungkin setiap daerah akan beda-beda culture shocknya. Tapi memang secara general pasti bahasa yang kayak kita sebut tadi kan ya, bahasa, makanan, budaya mereka, weather mungkin akan berbeda juga dengan Indonesia. Tapi sekilas itulah culture shock kita. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And also, if you still have any question, you can also DM us on our Instagram here. Thank you so much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sawadee.